Perkenalkan saya Mister Slamet, saya adalah terapis pikiran. Saya atau hipnoterapis lah gampangnya disebut. Saya sudah menekuni dunia terapis ini kurang lebihnya ya sekitar 15 tahun lah ya. Nah, saya akan mengungkapkan rahasia efektivitas dari terapi pikiran. Nah, di dalam dunia terapi pikiran, psikosomatis atau penyakit pikiran, ada dua teknik yang utama, ya. Teknik verbal dikenal dengan hipnoterapi dan teknik pendekatan energi dikenal dengan mesmerism atau magnetism. Keduanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Setiap ilmu punya kelemahan dan kelebihannya dan juga punya kekurangan dan positifnya masing-masing. Nah, dalam dunia terapi teman-teman, kenapa teman-teman ketika melakukan terapi kadang gagal? Ada beberapa sebab teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar yang namanya client center atau klien sebagai pusat? Bukan kita yang sebagai pusat, tapi klien yang sebagai pusatnya. Jadi gini teman-teman, ketika ada orang datang ke teman-teman untuk berobat penyakit pikiran atau berobat penyakit psikosomatis, nah, padahal orang ini, saya akan memberikan contoh kasus, orang ini itu skeptis terhadap energi atau tidak percaya terhadap dunia energi. Tapi karena teman-teman hanya bisa teknik magnetis, verbalnya kurang, kosakatanya kurang, jadi teman-teman memaksakan teknik magnetis kepada orang yang tidak percaya dengan dunia energi. Teman-teman memaksakan teknik energi kepada orang yang tidak nyaman atau skeptis dengan dunia energi. Ya tentu saja gagal. Tentu saja gagal, 100% gagal. Orang itu tidak akan mencapai kondisi trans. Terapinya tidak akan berhasil dengan baik. Karena apa? Orangnya, klien teman-teman itu tidak percaya atau skeptis terhadap teknik teman-teman. Istilahnya tidak nyaman. Hanya karena teman-teman ilmunya kurang dengan teknik yang lain, teman-teman memaksakan teknik itu saja yang teman-teman bisa. Ya tentu saja tidak akan berhasil dengan benar, tidak akan berhasil dengan sempurna. Maka kalau teman-teman ingin menjadi terapis yang handal, kuasailah banyak teknik. Kuasailah banyak teknik, ya verbalnya, ya energinya, kuasailah. Karena ketika kita mau menjadi profesional terapis, klien yang akan kita hadapi itu bukan satu atau dua orang, banyak dengan berbagai macam karakter. Ada melankolis, ada koleris, ada sanguinis, ada plekmetis, yang masing-masing itu berbeda pola pikirnya, berbeda mindsetnya. Ada yang percaya dengan energi, ada yang skeptis, ada yang tidak percaya. Ada yang nyaman dengan teknik verbal, yaitu hipnoterapi. Ada yang nyaman dengan teknik energi, yaitu magnetis atau mesmerism. Setiap individu itu beda-beda. Ketika teman-teman hanya bisa satu teknik saja, misal hanya bisa teknik magnetis saja, tapi verbalnya tidak mau dilatih dengan alasan tidak bisa merangkai kata, sulit membuat kalimat, itu bisa dilatih. Nah, tentu saja teman-teman tidak akan bisa membuat trans orang yang tidak percaya dengan dunia magnetis, yang skeptis. Maka dari itu, kembangkanlah, luaskanlah, banyaklah membaca teknik-teknik atau belajarlah teknik-teknik di luar teknik itu. Karena ketika teman-teman menjadi terapis, yang menjadi pusatnya itu bukan teman-teman, yang menjadi sentralnya adalah kliennya. Misal nih, ada orang datang, Pak, saya sepertinya sulit tidur. Kenapa Pak sulit tidur? Nah, insomnia sepertinya. Saya terlalu banyak pikiran. Kenapa Pak? Saya bekerja di sebuah bank yang besar. Setiap hari ngitung duit. Saya takut ada celah atau kesalahan saya dalam menghitung duit. Maka dari itu setiap hari saya kepikiran terus. Nah, ini padahal sudah ciri khas ini. Orang ini pengguna otak kiri. Orang yang suka hitung-hitungan. Orang pengguna otak kiri, suka hitung-hitungan itu, kalau pakai magnetis sampai jebol ya susah. Paham ya? Sampai jebol ya susah. Harus pendekatannya verbal, logis. Nah, verbal logis. Jadi gini teman-teman, otak itu menyimpang ya, otak itu menyimpang. Kalau pengguna otak kiri
Berarti hitung-hitungan, logika segala macam. Pengguna otak kanan adalah spiritualis, daya imajinatif. Nah, kalau pengguna otak kanan itu gampang diberi magnetis. Pengguna otak kiri ya sulit, ya gitu, seperti itu. Nah, nanti kali akan kita bahas lagi pengguna otak kanan dan pengguna otak kiri lebih dalam. Jadi gitu teman-teman, ketika ada orang datang mau melakukan terapi atau ketika kita mau show, mau pertunjukan, tapi teman-teman terbatas tekniknya ya itu saja, ya yang didapat ya hanya itu saja. Karena orang itu macam-macam kepribadiannya, karakternya. Jangan memaksakan, intinya teman-teman, jangan memaksakan teknik yang kliennya tidak nyaman. Sekali lagi, jangan memaksakan teknik yang kliennya tidak merasa nyaman. Sekali lagi, hanya karena teman-teman pengetahuannya kurang atau ilmunya kurang, tidak pernah dilatih kosakatanya, verbalnya, atau dibalik tidak pernah dilatih energinya, tidak pernah dilatih energi magnetisnya, maka jadi magnetisnya kurang atau apapun, harus keduanya dilatih karena teman-teman akan berhadapan dengan orang berbagai macam karakter. Ibaratnya kalau mau maju ke medan perang, kuasailah semua ilmu. Karena kalau bawanya satu ilmu, dilalah kebetulan ketemu orang yang berlawanan, ya game selesai. Terapi tidak bisa dijalankan dengan baik, dengan tuntas, klien tidak akan terang, tidak akan sembuh. Setiap ilmu itu ada batasannya, setiap ilmu itu ada kelemahannya. Nah, kalau ini saya buka ya teman-teman ya. Dalam dunia hipnoterapi itu tingkat sugestivitas bisa diakali dengan cara ketika mau terang harus pelan-pelan. Dengan teknik, banyak teknik seperti teknik jembatan perasaan atau effect of breath. Bayangkan, rasakan tempat yang membuat Anda merasa nyaman, merasa tenang, merasa rileks. Itu effect of bridge atau jembatan perasaan untuk membuat orang trans. Itu kalau orang tingkat sugestinya rendah biasanya pakai itu. Nah, kalau teknik magnetis ada kedua, ada orang yang sensitif, ada orang yang tidak sensitif. Nah, kalau yang sensitif ya cepat kena, jeder, langsung kena. Tapi orang yang tidak sensitif ya butuh waktu. Biasanya pakai teknik induksi energi dulu atau istilahnya menyambungkan energi, connecting energi dulu. Tidak secepat yang buat show itu karena memang setiap ilmu ada kelemahannya. Jadi kalau hipnotis pakai tingkat sugestivitas, kalau magnetis tingkat sensitivitas. Hasilnya ya tergantung dari teman-teman dan tergantung dari subjek. Ulangi lagi ya, karena teman-teman itu akan berhadapan dengan orang yang dengan berbagai macam karakter. Bukan melakukan me center itu kalian yang jadi senternya, bukan, nggak ada urusannya dengan kalian. Tapi lakukanlah dengan client center. Client center itu adalah kliennya sebagai pusatnya. Kita hanya memandu. Kalau klien nyaman dengan magnetis, berarti dunia energi, lakukan magnetis, itu cepat trans. Kalau klien nyaman dengan verbal, dengan logika, dengan kosakata, maka lakukanlah dengan teknik hipnoterapi, hipnoterapi verbal. Jadi masing-masing orang itu berbeda untuk tiap pendekatan untuk mencapai transnya itu, ya. Tidak semuanya sama karena pola pikir kita juga beda-beda. Teruslah banyak membaca, teruslah banyak belajar banyak teknik agar menjadi terapis yang handal. Semua pasti bisa. Jangan bilang saya nggak bisa merangkai kata, saya nggak bisa kosakata inilah itulah. Jangan melakukan pembenaran. Ngomong aja bisa kok. Bisa. Banyak membaca, banyak berlatih pasti bisa. Rata-rata teman-teman soalnya ya kalau saya ngelatih hipnoterapi verbal itu alasannya macam-macam. Saya sulit ngomong, saya sulit merangkai kata, saya sulit ini, saya sulit itu. Ngomong itu paling gampang kok, gitu. Tinggal hanya membaca, dipahami bukan dihafal, semuanya insya Allah bisa. Jangan jadikan alasan keterbatasan teman-teman jangan jadikan alasan keterbatasan teman-teman untuk tidak belajar teknik yang lain. Kalau benar-benar ingin jadi terapis mandiri, terapis yang hebat, profesional, belajarlah banyak teknik, sesuaikan dengan klien masing-masing.
Insya Allah bisa, semuanya pasti bisa. Salam semangat, salam positif, saya Mister Selamat.